Selamat siang Pak Willy. Kami dari Fenomenologi Agama kelas C. Saya Guritno Suro sebagai host, Kevin Stefanus sebagai narasumber, Ignatius Verdi Setiadi sebagai editor, Zalifa Haliza Hendirwan sebagai host, Sofi Nur Hanifah sebagai narasumber. Hari ini kita mau ngobrol tentang agama sebagai tali ikatan sosial dan budaya. Pertama-tama, gue mau jelasin dulu nih beberapa teori tentang hubungan agama dan kebudayaan. Agama menekankan makna sebuah perilaku ataupun tindakan karena terdapat hubungan erat antar kebudayaan serta agama. Apalagi sulit dipahami apabila kebudayaan dapat dilepaskan dari pengaruh agama, di mana agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi agama, di mana agama diinterpretasikan sebagai ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi atau komunikasi manusia dengan kitab yang diyakini, di mana kitab tersebut diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya. Budaya dan agama akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya. Hubungan agama dan budaya tidak saling rusak, keduanya justru mendukung serta saling mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Pernah bertentangan, karena kebudayaan akan terus berkembang mengikuti zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Kebudayaan menjadi perantara secara terus-menerus yang dipelihara oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya nih, gue ada pertanyaan nih buat narasumber. Pertama nih, menurut kalian, faktor apa aja yang dapat memutus atau merusak tali ikatan agama dengan sosial budaya? Oke, gue jawab dulu. Yang pertama, kalau sebelum kita ngomongin faktor, kita bisa lihat dulu kebudayaan masyarakat Indonesia itu sekarang seperti apa. Di zaman globalisasi ini bisa dibilang masyarakat Indonesia itu semua sudah menggunakan internet. Internet menjadi salah satu hal yang selalu orang pasti gunakan. Mau di rumah, mau di jalan, mau di kantor, semua pasti pakai internet. Nah, dan mereka itu yang mereka biasa paling gunakan di internet itu adalah media sosial. Dan banyak juga orang yang menggunakan media sosial untuk tempat berbagi hal yang berhubungan dengan agama, mau itu baik maupun buruk. Tapi yang kebanyakan lihat itu biasanya lebih ke yang buruk. Nah, itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih kayak yang tadi Kevin bilang kan, di Indonesia tuh yang akses internet tuh udah banyak banget. Udah ada surveinya juga, bahkan 2016 tuh kayak sekitar 51% gitu di Indonesia yang udah bisa akses internet. Dari situ tuh ya mau gak mau kita dapat banyak informasi kan dari internet. Nggak cuma tentang kehidupan, pendidikan. Banyaknya informasi yang kita dapat tuh kita malah jadi males baca gitu. Dan nggak semua informasi tuh satu suara gitu. Kayak yang ini ngomong A, yang ini ngomong B, yang ini ngomong C, dan kita tuh jadinya males gitu. Terus kadang karena males baca itu, kita tuh gampang terpengaruh sama kayak headline yang belum tentu benar, yang cuman video-video yang judulnya cuma buat clickbait. Menurut gue sih faktor-faktor karena kita males baca, gampang keprovokasi, itu yang cukup berpengaruh ya sama kehidupan, sama hubungan agama juga. Tadi kan kalau yang gue dengar dari Kevin dan Sofi nih, dua-duanya nyebutin itu
faktor paling besar itu kan internet ya. Menurut kalian ya emang kenapa sih internet ini menjadi salah satu faktor yang dapat memutuskan ikatan agama dengan sosial budaya gitu? Kalau dari saya, internet itu kan kayak tadi udah dibilang, semua orang di Indonesia itu pakai internet, mulai dari anak kecil, remaja sampai orang dewasa, semua pasti ada HP, ada internet. Jadi orang-orang yang ingin menyebarkan pendapat, berita, itu pasti semuanya menggunakan internet, media sosial, kayak misalnya Facebook atau posting di Instagram dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang ingin menyebarkan hal-hal tentang agama, kayak tadi udah dibilang. Bisa langsung aja masuk ke contoh waktu di tahun 2019 pemilihan presiden 2019 itu banyak yang menggunakan media sosial sebagai cara untuk menyebarkan pendapatnya, dan tapi bukan hanya pendapatnya, tapi ingin mempengaruhi orang-orang supaya berpihak kepada mereka. Dan kalau menurut gue, kenapa internet cukup berpengaruh itu karena itu kan kayak sekarang tuh udah jadi kebutuhan banget gak sih internet, terus ya kayak jadi rutinitas dan apa sih tadi kan topiknya tuh kan bilang kalau misalnya agama tuh apa sih tadi tuh yang agama mempengaruhi sistem kepercayaan, terus kebudayaan tuh dapat mempengaruhi agama kan. Menurut gua ya, karena kita sekarang pakai internet terus-terusan, jadi rutinitas, jadi mempengaruhi kehidupan sosial kita. Mau gak mau kan itu membuat budaya baru ya, dengan kita pakai internet. Terus itu lama-lama menurut gue bisa mempengaruhi agama juga sih, karena ya contoh kecilnya kayak sekarang banyak yang pakai Instagram, banyak yang posting tentang kehidupannya di Instagram, dan nggak semua orang pro sama itu gitu. Ada aja yang kayak komen negatif, ada aja yang ngelihatnya tuh iri, padahal kan di agama tuh kita nggak boleh iri, nggak boleh ngomong negatif terhadap orang lain, yang gitu-gitu sih kalau menurut gua. Selanjutnya nih, menurut kalian hal apa saja sih yang dapat kalian cegah atau solusi agar ikatan agama serta sosial budaya dapat saling erat? Kalau menurut gue sih, biar hubungan sosial budaya dengan agama saling erat itu bisa balik lagi ke masyarakatnya sendiri. Cara berpikir, tingkah laku mereka yang harus dari awal diubah. Misal yang tadi udah Sofi bilang di awal, kalau orang Indonesia itu malas untuk membaca. Nah, mungkin mereka bisa nggak hanya baca headline aja dan udah mengambil keputusan, tapi bisa lebih membaca isinya, atau mungkin mencari berita di website lain atau video ya, dan dari beberapa sumber itu baru mereka tarik keputusan yang lebih konkret. Ya sih, setuju sih gue. Lebih bijak aja sih pakai internet, lebih bijak. Buat ngambil keputusan tuh harus nggak segampang itu gitu, ngambil keputusan dari berita, dari informasi yang kita dapat di internet. Terus lebih banyak wawasan sih, harus lebih terbuka pikirannya, karena kita nggak cuma dapat informasi yang ada di Indonesia doang, di luar negeri juga kita bisa dapat gitu. Habis itu kalau menurut gue, jangan gampang terpengaruh sama apapun yang kayak misalnya ngomongin hal A terus disangkutin sama agama, kita tuh jangan gampang terpengaruh sama hal itu gitu. Harus balance lah antara kepercayaan kita tentang agama sama kehidupan sosial kita gitu. Jangan sampai malah bikin rusak, karena kan tadi katanya agama sama budaya tuh kan sebenarnya saling berhubungan baik kan ya, nggak bentrok gitu.